Jadi di sini ada sosok kera ya, patung sosok kera. Nah, yang membawa tongkat begitu. Jadi kera-kera itulah yang membantu Sunan Kalijogo, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa kera-kera yang ada di depan kita ini merupakan keturunannya ya, keturunan dari sosok kera yang membantu Sunan Kalijogo pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Pati. Nah, Gunung Pati ini banyak dihuni kera-kera ya. Ratusan kera-kera berada di sini, dan menurut dari legendanya, kera-kera ini merupakan keturunan begitu dari kera di zaman dulu yang membantu Sunan Kalijogo di waktu Sunan Kalijogo mencari kayu jati untuk sebagai bahan pembangunan Masjid Demak kala itu. Nah, diceritakan bahwa ketika Sunan Kalijogo mengambil kayu jati yang cukup besar, kayu jati tersebut tersangkut di bebatuan ya, di bebatuan sungai. Nah, berbagai macam cara sudah dilakukan namun tidak bisa, teman-teman. Seketika itu ada 4 ekor monyet yang berwarna kuning, berwarna putih, merah dan hitam membantu untuk menarik kayu jati yang tersangkut di batuan waktu itu, teman-teman. Sehingga berhasillah pohon jati tersebut dari himpitan batu-batu besar. Nah, oleh sebab itu kayu jati berhasil dihanyutkan kembali di sungai yang ada di depan kita ini. Jadi dulu ini ceritanya itu bukan waduk ya, tapi merupakan sungai. Nah, di sini sudah ada visualisasi sebagai simbol bahwa 4 ekor monyet yang membantu Sunan Kalijogo itu memang disimbol atau divisualisasikan di sini, teman-teman. Nah, di sini ada 4 ekor ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, setelah itu ya, kelanjutan dari legendanya bahwa ketika Sunan Kalijogo menghanyutkan kayu jati, ternyata 4 kera tersebut ingin ikut untuk menuju ke Demak, tapi tidak diperkenankan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memberi suatu amanah untuk Mangreho ya. Mangreho itu adalah untuk menjaga pohon-pohon yang ada di sini, katanya gitu. Dari situlah muncul nama Kreo. Seperti ini misalkan, ini ada jembatan namanya Jembatan Kreo. Di bawah sana ada gua ya, petilasan dari Sunan Kalijogo namanya juga Goa Kreo. Jadi nama Kreo itu diambil dari kata Mangreho. Mangreho itu artinya jagalah ya, untuk menjaga pohon-pohon besar di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah Jembatan Kreo namanya. Jembatan ini masih baru sebagai jembatan waduk ya. Nah, waduk Jati Palang namanya, kalau nggak salah ya. Nah, itu ada warga yang mencari ikan. Jadi waduk ini baru. Dari mana, Mbak? Dari Goa. Oh, dari Goa. Oh, dari Kudus, Mas. Oh, dari Kudus. Oke. Ini apa, Pak? Bongkotan pring. Bongkot trampling. Yes. Oke, kita akan menuju ke tempat di mana menjadi saksi bisu tentang adanya Sunan Kalijogo yang bertapa begitu ya, yang bertafakur di tempat ini. Ini adalah keranya. Jadi kera ini adalah apa istilahnya, keturunan dari 4 ekor kera yang membantu Sunan Kalijogo pada waktu itu. Nah, di sini terdapat relief begitu sebagai gambaran tentang apa yang saya ceritakan, teman-teman, tentang legenda itu. Nah, di situ ya, jadi ini adalah reliefnya. Ada Sunan Kalijogo beserta para pengikutnya begitu, para santrinya mungkin ya, yang ingin melepaskan
pohon jati yang cukup besar dari himpitan batu. Disitulah terdapat kera yang membantu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini ya, bahkan di sini digambarkan ada sosok yang memegang kapak begitu ya, untuk menebang pohon jati. Ada orang yang mancing. Nah, ini ada 4 kera lagi. Ini yang mungkin yang digambarkan yang membantu begitu ya, gambaran dari yang membantu Sunan Kalijogo. Nah, ekspresinya macam-macam ya, ada yang pegang telinga, ada yang menutup telinga, gitu ya, ada yang lagi nongkrong gitu ya. Oke, kita akan ke sana. Sepertinya sudah dekat teman-teman dengan guanya ya, namanya Gua Kreo yang berasal dari Mangkreo. Nah, oke, kita akan menuju ke atas. Ini. Jadi banyak sekali kera-kera ini, ratusan kera. Oke, kita menuju ke guanya. Teman-teman kalau mau ke sini nanti cukup saja maksud saya searching di Google Maps ya, Gua Kreo begitu ya. Berada di bendungan namanya Bendungan Jati Barang. Namun di sini masih kami dapati kera-kera begitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Ada ratusan kera di sini, teman-teman. Yang dipercaya merupakan keturunan dari kera yang membantu Sunan Kalijogo di waktu pohon jatinya tersangkut di batu sungai yang ada di depan kita saat ini. Ini adalah sungai dulunya, bukan bendungannya. Jadi bendungan ini baru gitu. Nah, seperti itu. Dan ternyata di sisi lain di sini terdapat gua juga namanya Gua Kreo ya. Nah, ini ada Gua Kreo. Kita coba baca sejarah dari Gua Kreo ini ya. Ternyata ada hubungannya dengan asal usul dari nama Jati Ngaleh, satu desa di Kecamatan Candisari. Diceritakan bermula ketika Sunan Kalijaga tengah mencari pohon jati untuk dijadikan Sakatiang Masjid Demak pada waktu itu. Nah, tokoh Wali Songo kemudian menemukan pohon jati yang diinginkannya di lereng Bukit Gombel. Namun ketika mau menebangnya, tiba-tiba pohon tersebut berpindah tempat, teman-teman. Dari situlah muncul nama Jati Ngaleh dengan arti bahasa jati yang berpindah. Nah, Sunan Kalijogo lalu mencari pohon jati yang berpindah itu dan menemukannya di suatu daerah yang sekarang bernama Kreo. Namun kendala kembali menghadang. Pohon jati yang telah ditebang dan dihanyutkan ke sungai tiba-tiba terjepit di antara bebatuan dan sangat sulit untuk diambil. Ulama yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya itu pun bertafakur di dalam sebuah gua dan berdoa. Tidak lama kemudian datanglah 4 ekor kera yang masing-masing berwarna merah, berwarna hitam, berwarna putih, dan berwarna kuning yang membantu Sunan Kalijogo. Berkat bantuan keempat kera itulah Sunan Kalijogo mampu menghanyutkan pohon jati ke Demak. Ketika Sunan Kalijogo pamit, para kera itu mau ikut, teman-teman. Namun dia menolak ya. Sunan Kalijogo menolaknya atas permintaan itu. Sebagai gantinya, Sunan Kalijogo menyerahkan kawasan ini begitu ya, kawasan di sekitar sini, di wilayah ini untuk dijaga kera-kera tersebut. Nama Kreo berasal dari kata Mangkreo yang berarti jagalah atau peliharalah. Nah, keempat kera itu akhirnya berkembang biak dan menghuni kawasan Kreo hingga sekarang. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah Gua Kreonya ya. Kita coba naik ya, melihat waktu Sunan Kalijogo bertafakur di gua ini untuk meminta ridho kepada Allah begitu ya, meminta ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa atas masalah karena pohon jatinya tersangkut di batu besar
Ini adalah tempatnya teman-teman. Kita coba masuk ke dalamnya. Nah, ternyata dalam. Wih, ini tingginya kisaran setinggi orang dewasa begitu ya. Kita coba masuk. Dan sepertinya gua ini cukup dalam juga ya. Oke. Wih, ini batu-batunya pada berwarna putih. Dan di bawah sini seperti ini keadaannya. Oke, kita coba masuk terus teman-teman. Nah, bismillah. Wih, di sini mungkin ya beliau Sunan Kalijogo bertafakur, saudaraku, bertafakur, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bagaimana masalah ini terselesaikan begitu ya. Ternyata gua ini kisaran kedalaman 7-10 meter teman-teman, dan mungkin duduk di sini ya, duduk di sini. Nah, ini kan seperti singgasana begitu ya. Nah, ternyata ada bentuk ya. Ini bentuknya seperti kepala naga. Wih, ini seperti kepala naga saudaraku. Dan ternyata di situ ada arca. Nah, itu ada arca di situ. Kita coba dekatin ya. Nah, ini harca Hanuman ya. Kalau melihat dari kondisinya ini masih baru, artinya bukan arca peninggalan ya. Mungkin pengelola di sini membeli arca terus ditaruh di sini sebagai simbol bahwa Sunan Kalijogo memang ada hubungannya dengan kera yang membantu ya, yang membantu mengambil pohon jati yang cukup besar yang tersangkut batu di dalam sungai. Ini ada kerja ke arca Hanuman. Dan di sini kami dapati bekas bunga. Mungkin ada orang ritual di sini, saudaraku. Ini sudah kering ya, sudah agak lama mungkin semingguan yang lalu. Dan banyak dupa-dupa ya, bekas dupa yang dibakar. Dan ini teman-teman, seperti memang seperti singgasana, seperti tempat duduk ya. Kok ini ada apa ini? Cairan apa ini? Oh, kemenyan hitam ini. Tapi di sini teman-teman, saya mendapati kayu. Ini kayu apa ini ya? Kok sepertinya kayu jati ini? Loh, apakah peninggalan begitu ya? Bekas gubuk ataupun rumah zaman dulu mungkin ya. Seperti ini ya. Wih, kita coba masuk ke sini. Ternyata masih dalam. Itu ada ruangan lagi di situ. Itu ada ruangan lagi teman-teman. Kita coba. Ini itu ada itu teman-teman. Ada alas sebagai tempat duduk di situ ya. Itu mungkin bertapanya di situ. Wih. Tidak ada penerangan. Meskipun ini sudah menjadi tempat wisata ya, tidak ada penerangan di sini. Ini batunya berkilauan ini. Apakah ada hubungannya dengan kandungan emas mungkin? Dan di situ itu ada lubang kecil yang jelas juga dihuni itu teman-teman. Juga dihuni apa? Hewan-hewan liar ya, seperti ular juga ya, karena ini berada di alam liar. Oh, itu ada orang yang masuk. Itu ada orang yang masuk. Oh, ini. Monggo. Ngapunten nggih. Ikut gabung ya. Gak apa-apa, Pak. Nggih. Jadi ini adalah pengunjung. Ya, cuman bertiga, Pak. Iya. Dari mana, Pak? Cilacap. Cilacap. Oh, Cilacap. Ya. Jauh juga yo. Jauh. Saya Jawa Timur. Oh ya Timur. Mojokerto. Oh Mojokerto. Dari mana Pak?
Dari Mojokerto. Aku Kediri, Pak. Oh, Kediri. Tanggaan kita. Ya inilah namanya Goa Krio ya. Sendirian ya? Berlima Pak, sama teman-teman yang di luar sana ya. Insyaallah. Gimana yo lek malam hari yo. Suasana mistisnya masih kuat ini. Cuman ada vandalisme ya. Tuh ada coretan-coretan di situ yang mengurangi historis dari sejarah ini ya, tempat ini. Gak boleh itu. Ya Allah. Nah. Ngapunten nggih, kula tak riyen nggih. Ngapunten. Monggo, pun lanjut. Ngapunten Mas nggih. Oke, teman-teman, kita keluar ya. Sumuk. Karena memang ventilasinya cuman ini saja, satu ini saja, dan ini berhadapan dengan sungai apa waduk ya atau bendungan. Nah, oke. Kita keluar. Iya, kita keluar. Ya Allah, itu ada bendungan, namanya Bendungan Jati Barang. Wih. Nah itu semangat sekali itu baca deskripsi sejarah kita ini. Di sini anginnya sepoi-sepoi teman-teman. Dan untuk kera yang diyakini sebagai keturunan dari kera yang membantu Sunan Kalijogo itu masih mentangkreng di sini. Nah, itu. Kita ke Kreo dulu ya. Itu. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.